Perubahan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindarkan. Perubahan merupakan bagian dari sebuah perjalanan umat manusia. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan cuma satu, bagaimana cara Anda menghadapi perubahan tersebut. Entah itu di lingkungan yang lingkupnya kecil, misalkan keluarga, grup, atau mungkin dalam sebuah negara, bahkan dalam lingkup dunia. Yang jelas, perubahan itu pasti membawa dua sisi, membawa dua hal. Satu sisi, perubahan itu punya dampak positif. Di sisi yang lain, jelas perubahan itu punya dampak yang negatif. Akhir-akhir ini kita sudah merasakan ketika dunia semuanya sudah terhubung dengan internet, perubahan itu masif kita rasakan. Perubahan yang sangat besar. Sebagai contoh, hoax, ujaran kebencian. Mungkin Anda tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah isu atau sebuah keadaan yang memang membuat masyarakat itu selalu menanggapinya. Sangat membahayakan. Anda tidak pernah sadar bahwa isu atau hoax atau ungkapan kebencian itu bisa menyebabkan adanya separatisme. Dan Anda mungkin belum menyadari bahwa separatisme, terorisme itu ada satu akar yang melatar belakangi. Bisa saja itu adalah isu global. Saat ini sedang marak berkembang bahwa negara-negara besar, negara-negara adidaya menerapkan yang namanya proxy war. Mereka menyebarkan hoax, paham liberalisme, komunisme yang menyebabkan adanya perpecahan, tetapi bukan dari sebuah peperangan, tapi dari sebuah reaksi yang ditimbulkan oleh warga dari sebuah komunitas. Sangat membahayakan. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hoax-hoax tersebut atau isu-isu global tersebut? Yang pertama, kita harus punya bekal. Apa bekal itu? Mulai dari modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan etika, modal kesehatan ya dalam hal ini fisik maupun mental ya, semuanya dibutuhkan. Dengan semua modal yang dimiliki, langkah apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Yang jelas, Anda harus punya strategi dalam bersikap untuk menghadapi isu-isu tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, Anda harus berpikir secara objektif. Bagaimana itu caranya? Anda ketika mendapatkan sebuah info harus dicek kebenarannya, cari sumber yang asli, bandingkan dengan dari sudut pandang yang lain. Misalkan ada sebuah berita, cari apa sih tujuan dari berita tersebut. Jangan asal share, asal percaya, sampai terbawa dalam suatu situasi saling menyalahkan. Hindari hal tersebut. Yang kedua, setelah kita bisa berpikir secara objektif, kita harus tahu ketika kita menyebarkan atau mengikuti sebuah berita,
kita pasti harus mempertanggungjawabkan. Anda harus berpikir jauh. Bisa nggak Anda mempertanggungjawabkan ketika orang lain terpengaruh oleh sikap Anda? Pikir masak-masak. Dan yang jelas semua itu harus terpikir secara komprehensif dan terintegrasi. Jangan asal-asalan. Tanya ke teman, tanya ke keluarga Anda. Banyak sekali di lingkungan kita yang bisa kita tanyain kebenarannya. Bentuk sebuah pola pikir yang baik. Dari situ saya yakin persoalan apapun, isu-isu apapun, ketika mental Anda sudah terbentuk, mental kita sudah terbentuk, ya pasti Anda akan menjadi manusia yang matang. Terima kasih, sekian, saya Dian Matsodikin.